Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak menyebutkan satu persatu, tidak ketinggalan nanti kalau sebut satu-satu. Ya, sebut semuanya saja, hadirin hadirat. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang dalam hal ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Ya, karena diberitahu ya di sini ya sedapatnya lah, saya ingatnya saja. Karena namanya yang sudah tua ini, kalau kasetnya sudah bundel, kasetnya itu sudah bundetan. Kasetnya sudah bundetan. Jadi yang saya sampaikan mungkin ya kurang mengena atau gimana, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada gunanya. Yang pertama, kami sedikit menginformasikan tentang sahabat kami, guru kami, yaitu Kiai Haji Anwar Isa. Terakhir bertemu dengan beliau, termasuk juga dengan ini Pak Ustadz Abdul Malik, ya, bersama-sama waktu di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, yang waktu ada silaturahmi orang-orang NU di Palangkaraya. Beliau ikut hadir juga, ketemu di ruang makan bareng-bareng sama gubernur sama Kiai Haji Anwar Isa. Nah, beliau di samping sebagai Syuriah NU, beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ada dua lowongan ini, satunya Syuriah NU, satunya Ketum MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Dia juga sekaligus Ketua Umum MUI. Nah, dan beliau sebenarnya kalau di MUI-nya dan juga insya Allah di NU-nya melanjutkan yang kebetulan dulu itu adalah adiknya, Profesor Kiai Haji Ahmadi Isa. Nah, adiknya meninggal, diganti kakaknya, ini meninggal lagi. Nah, beliau sangat baik ketika dilaksanakan Muktamar NU yang ke-33 atau berapa kemarin itu, dilupain, di Jombang. Beliau juga nginap sepintu rumah dengan saya di Pondok Pesantren Tebuireng. Nah, jadi beliau baik, bang, sudah kelihatan tanda-tandanya sudah kesehatannya kayaknya agak kurang. Ustaz, kita doakan saja mudah-mudahan segala amal beliau, kiprah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah khilafnya semoga Allah mengampuni, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dalam kesempatan ini sedikit yang saya ingat, ini ada salah satu hadis atau asar menceritakan yang intinya, ya ini saya akui karena kebiasaannya kecerobohan atau kemudahan aja, karena biasanya kalau orang-orang NU itu nyampaikan hadis itu ya intinya saja. Karena memang tidak diharuskan, harus lengkap sekali. Intinya ingin saya sampaikan, alamatu saqawah arba'atun, tanda-tanda celaka itu 4. Kita berupaya menjauhi menghindari tanda-tanda yang 4 ini. Kalau kita
dalam diri kita itu kena itu ya berarti ada tanda-tanda. Nah, tapi tanda-tanda itu ya mungkin kadang-kadang bisa nggak pas, tapi ini insya Allah pas ini. Yang pertama, tanda-tanda orang yang celaka itu adalah orang yang melupakan dosa, padahal di sisi Allah dosa itu tercatat. Jadi orang yang mudah melupakan dosanya, kesalahannya, padahal di sisi Allah itu tercatat. Nah, karena melupakan dosa itu kadang-kadang merasa dirinya sepertinya nggak pernah punya salah. Benar terus rumangsane dewi benar terus. Nah, jadi tidak pernah ada salahnya. Maka sebenarnya justru orang yang nggak merasa salah itu yang kadang-kadang bisa membahayakan ketika bertemu dengan orang lain yang sama-sama nggak merasa salah. Benar, kabeh nggak ada yang mau berbuat salah, semuanya berebut benar, bukan menampilkan kebenaran, tapi berebut benar, akhirnya menjadi nggak karuan. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang NU kaum Nahdliyin ini, insya Allah dia akan menyadari kalau punya kesalahan kita itu banyak. Nah, kesalahan kita itu sangat banyak. Bahkan merasa tidak punya salah itu aja sudah salah. Merasa nggak punya salah itu salah. Karena apa? Dinyatakan kullu bani Adam khata'un. Anak Adam kita ini adalah khata'un, orang tukang gawe salah. Salahnya itu banyak. Nah, boro-boro nyari salahnya orang lain, nyari salahnya sendiri nggak ketemu-temu. Tapi kadang-kadang kita ini suka nyarinya itu salahnya orang lain. Kalau salahnya sendiri itu susah mau dicari, sehingga perasaannya mau benar terus. Saking dekatnya. Kata saking dekatnya itu, karena ada yang dekat sekali dengan mata nggak pernah kelihatan oleh kita itu alis ya. Alis kita ini nggak pernah kita melihat alis kita kayak awan, nggak pernah. Jadi oleh karena itu adalah senantiasa banyak beristighfar, menyadari kesalahan-kesalahan kita, karena manusia itu adalah tempatnya salah. Kita jangan merasa mau benar terus. Emang kullu bani Adam khata'un. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang keliru itu bertobat. Tobat itu artinya kembali mengikuti jalan yang benar. Nah, ya kita mumpung masih hidup ini ya, mumpung masih hidup, jadi kembali menuju jalan yang benar. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa ini? Kalau kita dari Pangkalan Bun mau ke Kota Waringin, sampai Pengkolan Pelingko beloknya kanan. Ada orang mengatakan salah kalau ke sini nih. Menurut saya Kota Waringin ini kok. Pokoknya enggak, menurut saya Kota Waringin adalah yang ke kanan, karena sudah lupa dia itu. Dia diberitahu orang beloknya ke kanan. Bertengkar. Setelah terus lurus, kok nggak ketemu jembatan ini, mana jembatan? Kok malah ketemu Aliyah? Oh, kalau begitu ini salah. Salah itu kembali jalan yang balik dari situ. Kalau hanya bilang oh ya salah tapi nggak mau balik, ya sampainya Sungai Rangit. Nah, jadi namanya taubat itu ya kembali kepada jalan yang benar. Tidak cukup hanya dengan mengatakan tobat, tapi tidak ada realisasi.
Jadi yang pertama ini orang yang suka melupakan kesalahan, melupakan dosa, padahal kesalahan dosa itu tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang sukanya mengingat-ingat kebaikannya, sedangkan kebaikan itu sendiri apakah benar dan diterima oleh Allah atau enggak tahu. Rasanya itu aku sudah benar, tapi benar menurut kita itu diterima Allah atau enggak tahu. Nah, kita memang harus selalu berusaha berbuat yang benar, harus selalu berusaha yang benar. Oleh karena itu, untuk mengawal apakah perbuatan kita itu benar dan salah, itu kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ukurannya adalah syariat. Kalau syariat itu memerintahkan berarti baik, syariat itu melarang berarti tidak baik. Nah, yang sangat penting kita beramal itu adalah dengan ikhlas kepada Allah. Jangan dicampuri yang tidak-tidak. Karena ketika kita beramal itu sudah banyak yang kadang-kadang kurang ikhlasnya. Kadang-kadang ya ada istilahnya ya, berbuat baik itu mukafiah. Mukafiah itu gentenan. Karena dia baik sama aku, saya harus baik sama dia. Nah, tapi kalau dia aja nggak baik sama aku, untuk apa saya baik? Nah, itu bukan demikian mestinya. Nah, jadi yang baik itu adalah perbuatan yang dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, ini kalau ujar Gus Bahak itu, nggak didikte oleh orang lain, tapi ngikuti ketetapan Allah. Jadi nggak didikte orang lain, nggak terpengaruh orang lain, tapi semata-mata karena Allah. Wah, kita berbuat baik, orang menilai jelek, menilai salah, terserah yang menilai, tapi menurut aku sudah melaksanakan sesuai dengan yang saya ketahui. Nah, karena kadang-kadang ini kita ini juga sering mendengar ya, ada orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, jadi kalau dalam syair Gus Dur itu ngafir-ngafir ke wong lain, wong liya kafir dhewe ra dipikiri. Banyak juga yang seperti itu. Jadi kita diharapkan mudah-mudahan senantiasa berbuat baik dan mengharapkan perbuatan baik kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalau dengan berbuat baik itu di situ ada khauf dan roja. Khauf dan roja. Masih khawatir. Yang aku lakukan ini sebenarnya benar atau enggak? Ya, menurut aku rasanya benar ya. Kalau sudah rasanya benar, menurut ilmu benar ya sudah. Terus roja, mengharapkan mudah-mudahan yang benar ini diterima oleh Allah. Kita mengharapkan. Nah, untuk benar dan diterima oleh Allah syaratnya ya ikhlas itu tadi, dilandasi oleh iman, dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah diterima. Kadang-kadang kita tadi didikte oleh orang lain, dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sehingga misalkan kita lagi berbuat baik, ada orang lain menilai kurang pas sedikit, langsung ditonjolkan. Ya, kurang ikhlas. Saya pernah baca satu cerita, ada orang yang biasa ikhlas, itu katanya sudah pernah puasa 40 tahun. Jadi digoda oleh setan, digodanya.
Ya, yang setan ini menggoda, mendatangi orang yang sudah puasanya 40 tahun itu, dia pura-pura jadi orang puasa juga. Pura-pura jadi orang puasa. Dia datang kepada orang yang sedang puasa yang hampir 40 tahun itu, minta apa? Minta jatah untuk berbuka. Baik saudaraku, tolong, saya ini orang berpuasa, untuk berbuka belum ada, tolong bantu untuk buka puasa di jamnya. Minta maaf, ini lagi tidak ada. Pergilah dia. Setelah itu kembali lagi. Biasanya kalau sudah yang kedua itu sudah ada cobaan dalam diri kita. Cobaan apa? Mulai mangkel. Sudah diberitahu aku nggak punya kok, nekat saja. Beritahu lagi. Jadi minta maaf lagi nggak ada untuk membantu sampean. Pergi. Tidak berapa lama balik lagi. Tanya. Setelah yang ketiga ini rupa-rupanya habis mangkelnya itu muncul benar. Kamu puasa berapa hari? Saya sudah puasa 3 hari. Kamu puasa baru 3 hari saja, nggak punya bukaan, bingung. Saya ini puasa sudah 40 tahun. Nggak punya bukaan, nggak repot. Nah, akhirnya hilang ikhlasnya itu dipamerkan. Nah, jadi hidup kita itu seperti itu ya, banyak sekali cobaan-cobaan. Oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ya sedapat mungkin simpan untuk tabungan di akhirat, jangan dibuka di dunia. Kalau sudah dibuka di dunia ini, kalau akhiratnya hilang, ya karena apa? Sudah dipanen di dunia ini perbuatan baik. Nah, jadi yang kedua itu senang hitung-hitung kebaikan. Yang ketiganya, dia melihat ke atas kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia melihat orang yang lebih berhasil, yang lebih kaya. Nah, dia lebih mementingkan melihat kepada yang di atas. Karena melihat yang di atas itu mengakibatkan dirinya itu selalu rendah. Merasa ya sepertinya disulitkan hidupnya. Nah, jadi karena melihatnya itu ke atas saja. Bahkan kalau kita lihat sesuai realita berjalan madep mendulur terus saja itu ya. Kalau di depan ada lubang kecemplung lubangan itu nggak tahu itu. Karena apa? Melihat ke atas terus. Ya, jadi yang dilihat itu mestinya merunduk supaya kita ini bisa bersyukur. Sehingga ada riwayat mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Perhatikanlah orang yang ada lebih rendah daripada kamu, jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Wa ajdar, itulah yang lebih baik. Karena kalau kita melihat ke atas itu, kita akan menyia-nyiakan kenikmat Allah yang sudah diberikan. Ya kan tetangganya beli apa misalkan ya, sepeda motor baru, nah, padahal biasa-biasa, tahu tiba motornya baru, komentarnya merek. Padahal kalau kita nggak usah komentar, alhamdulillah tetanggaku beli sepeda motor baru, barangkali ratusan bisa pinjam. Nah, kadang-kadang setannya itu menggoda kita. Oleh karena itu diperintahkan la tanzuru ila man huwa fawqakum unzuri ila man huwa asfala minkum. Perhatikan orang yang lebih di bawah daripada kamu sekalian. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah yang namanya sugih kaya itu adalah tertumpuknya harta benda, tetapi adalah bisa menikmati kekayaan yang diberikan oleh Allah. Jadi jiwanya bisa menikmati. Nah, oleh karena itu untuk hidup itu kita santai,
untuk hidup kita itu bahagia, jangan terlalu banyak kepentingan, jangan terlalu banyak kemauan. Kalau terlalu banyak kemauan, mau nggak ada habisnya. Sehingga saya pernah dengar satu cerita bahwa Nabi Musa alaihissalam berikan gambaran bahwa orang hidup di dunia itu kayak minum, orang haus minum air laut. Jadi melihat rasa haus, melihat air laut, ingin minum. Minum itu bukan hilang hausnya, makin tambah haus dalam minum air laut. Jadi kita menghidup dengan rasa qanaah, menerima apa adanya, disertai dengan kita berupaya. Jadi kalau urusan dunia, yang orang celaka itu sukanya melihat yang ke atas. Oleh karena itu kita latihan untuk melihat ke bawah supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu kalau urusan akhirat, dia sukanya melihat orang yang lebih bawah. Kalau akhirat malah yang bawah, urusan dunia yang ke atas. Nah, kalau akhirat mestinya kita melihat orang yang ke atas, yang di atas. Apa orang itu rajin sekali sholat jamaah di masjid, kapan aku bisa kayak itu? Nah, misalkan orang rajin sekali melihat dia datang ke masjid, barangnya kayak aku, biar nggak jamaah, yang penting sholat. Nah, itu lihat kawannya yang nggak sholat. Nah, jadi lihatlah orang yang lebih rajin, lebih takwa kelihatannya, dia bisa 1 bulan khatam Al-Quran. Nah, barang aku setahun sekali nggak apa-apa di bulan Ramadan. Nah, jadi lihat orang yang lebih di atas kalau urusan akhirat. Nah, oleh karena itu sehubungan dengan wafatnya beliau, kita ini mau nggak mau masih menuju akhirat, karena kita semuanya menginginkan surganya Allah. Sedangkan surga itu akan diberikan kalau orangnya itu mati. Kalau hidup terus itu nggak akan tahu surga. Oleh karena itu, marilah kita mengupayakan untuk kebaikan akhirat kita, kebaikan dunia kita, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Resapi benar ketika berdoa itu, yaitu kita mohon kebajikan dunia dan mohon kebajikan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita, memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita untuk bisa memperoleh kebahagiaan fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq la kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.